Jules Koundé datang telat, batal jadi starter Barcelona. Pau Cubarsí tetap tenang meski Barcelona kembali ke puncak. Frenkie de Jong senang dengan kemenangan Barcelona atas Vallecano. Flick ungkap alasan tepikan Casado bukan karena blunder. Jules Koundé datang telat, batal jadi starter Barcelona. Untuk kali kedua musim ini, Jules Koundé kehilangan tempatnya di starting 11 Barcelona dan harus rela duduk di bangku cadangan lantaran telat. Koundé duduk di bangku cadangan Barca dalam kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano Selasa 18 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia baru masuk di menit ke-66 untuk menggantikan Hector Ford. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan bakal bicara lebih lanjut dengan Koundé mengenai pentingnya disiplin dalam waktu setelah pemain itu telah datang ke pertemuan jelang laga. Sebelum pertandingan, kami memiliki 2-3 kali agenda pertemuan dengan para pemain, kata Hansi Flick. Dan penting sekali para pemain bisa berada di sana. Itu juga bukan hal yang sulit. Itu bukan cuma mengenai diriku, tapi juga respect kepada sesama pemain, kepada klub, kepada supporter. Aku tidak ingin bicara yang lainnya karena aku ingin bicara langsung dengan dirinya. Ia terlambat, peraturannya sudah jelas, jadi ia pun tidak bisa jadi starter. Itu yang terjadi pada hari ini, tutur Hansi Flick. Menurut catatan ESPN, bukan kali ini saja Jules Koundé mengalami keterlambatan semacam itu, sehingga kena coret dari starting line-up Barcelona. Pada bulan Oktober lalu, dalam laga melawan Alaves, Koundé juga kena harus duduk di bangku cadangan Barcelona, batal tampil jadi starter akibat terlambat datang di pertemuan jelang laga. Pau Cubarsí tetap tenang meski Barcelona kembali ke puncak. Barcelona mengamankan kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano, hasil yang mendorong mereka ke puncak klasemen La Liga. Namun bek Pau Cubarsí tetap tenang. Dia tidak terlena dengan pencapaian tersebut, menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh musim ini. Ia mengakui pentingnya kemenangan tersebut, terutama dalam pertandingan di mana pengalaman 3 poin sangat penting. Tetapi ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam pertandingan mendatang. Masih banyak pertandingan liga yang tersisa dan kami harus terus seperti ini. Perasaannya bagus karena kami memenangkan pertandingan yang sulit, yang sangat penting untuk dimenangkan agar menjadi yang pertama dan kami berhasil, kata Cubarsí. Membahas momen-momen penting pertandingan, Pau Cubarsí menanggapi keputusan penalti kontroversial yang melibatkan Inigo Martinez. Ia yakin bahwa itu adalah penalti yang jelas, tetapi menahan diri untuk tidak mengomentari keluhan yang diajukan oleh pihak lawan mengenai kemungkinan insiden lainnya. Menurutnya, jika wasit memutuskan untuk tidak memberikannya, maka itu tidak dianggap pelanggaran. Saya melihat penalti Inigo dengan jelas. Saya tidak melihat penalti yang mereka keluhkan. Tetapi jika wasit tidak memberikannya, itu pasti karena memang bukan pelanggaran, tambah Pau Cubarsí. Bek muda itu juga merenungkan performa Barcelona dalam menyerang dan bertahan. Ia mengakui bahwa meskipun Rayo Vallecano memiliki peluang, Barcelona juga kehilangan beberapa peluang bersih di sepertiga akhir. Mereka memiliki beberapa peluang, tetapi kami juga kehilangan beberapa peluang bersih di sepertiga akhir. Kami berhasil menjaga clean sheet yang penting, Pau Cubarsí melanjutkan. Frenkie de Jong senang dengan kemenangan Barcelona atas Vallecano. Kapten Barcelona Frenkie de Jong yang baru-baru ini mengambil alih peran dari Marc Casado dalam beberapa pertandingan terakhir berbagi pemikiran setelah kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano.
Meskipun mengamankan 3 poin penting dan mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen, dia menekankan bahwa musim ini masih jauh dari kata berakhir. Klasemen masih ketat dan masih ada jalan panjang sebelum ada yang bisa dirayakan. Senang dengan kemenangan dan posisi pertama ini, tetapi masih ada jalan panjang. Kami semua sangat dekat di klasemen dan tidak ada yang perlu dirayakan, kata Frenkie de Jong. Merefleksikan pertandingan tersebut, dia mengakui kesulitan yang dihadapi saat melawan Rayo, tim yang dikenal dengan gaya permainan menekan dengan intens. Barcelona kesulitan membawa bola keluar dengan nyaman sehingga sulit menembus pertahanan lawan. Namun, menekankan pentingnya berjuang keras dalam pertandingan jenis ini, karena memenangkan pertandingan sulit sangat penting untuk mencapai kesuksesan di akhir musim. Rayo adalah tim yang bagus, mereka menekan dengan keras dan kami kesulitan mengeluarkan bola. Tetapi untuk kemenangan sesuatu di akhir musim, kami harus memenangkan pertandingan ini, tambah Frenkie de Jong. Meskipun Barcelona menciptakan banyak peluang, penyelesaian akhir mereka mengecewakan pada malam itu. Untungnya penampilan bertahan mereka yang kuat memastikan mereka tidak kebobolan, yang akhirnya memastikan kemenangan. De Jong menyoroti betapa pentingnya untuk tetap solid di lini belakang, terutama dalam pertandingan ketat di mana peluang mencetak gol tidak mudah dikonversi. Kami menciptakan peluang, tetapi kami tidak mencetak gol, dan pada hari seperti ini, menjaga clean sheet memungkinkan kami untuk menang, Frenkie de Jong melanjutkan. Flick ungkap alasan tepikan Casado bukan karena blunder. Pelatih Barcelona, Hansi Flick mengungkapkan alasan menepikan Casado dalam beberapa laga terakhir. Ia bantah keputusannya itu karena Casado bikin blunder. Barcelona meraih kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano di Estadi Olympique Luis Companys. Kemenangan ini membawa Barcelona ke puncak klasemen La Liga dengan raihan 51 poin. Poin Blaugrana sama dengan Real Madrid di peringkat kedua. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, kembali mencadangkan Casado pada laga ini. Ia lebih memilih memainkan Pedri, Gavi, dan Frenkie de Jong sebagai starter di lini tengah. Casado hanya bermain 2 menit usai menggantikan De Jong pada menit 88. Casado sebelumnya juga hanya duduk di bangku cadangan saat Barcelona menang 1-4 pekan lalu. Keputusan Flick menempatkan Casado dalam beberapa pertandingan terakhir terbilang mengejutkan. Pasalnya, gelandang berusia 21 tahun ini sebelumnya selalu andalan Flick di lini tengah. Casado mengemas 31 penampilan di musim ini dengan sumbangan 6 assist. Beberapa pihak memperkirakan bahwa Flick mulai kehilangan kepercayaan kepada Casado usai ia melakukan kesalahan fatal saat melawan Atletico Madrid. Kesalahan Casado berakibat bikin Rodrigo de Paul mencetak gol yang mengantarkan Los Rojiblancos menang 2-1. Namun Flick membantah menepikan Casado karena blundernya di laga melawan Atletico. Ia menegaskan lebih memilih memainkan De Jong murni karena pemain asal Belanda itu tampil lebih baik dari Casado beberapa laga terakhir. Tidak, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saya juga berbicara tentang Casado saat ini seperti ini karena Frenkie bermain sangat baik. Dia juga memberikan penguasaan bola yang baik dan momen-momen. Ini yang kami butuhkan saat ini. Seperti ini, Frenkie menjadi starter, tetapi Casa juga bermain dengan baik, ujar Hansi Flick. Tidak seperti ini ketika seseorang bermain, itu adalah sesuatu yang merugikan yang lain. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Kami adalah satu tim dan ketika semua orang bermain, mereka harus bermain dengan baik. Itu hal yang wajar, Hansi Flick menjelaskan.